Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan siang hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, semua nikmat yang dibutuhkan oleh jasad kita masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas dunia kita juga aktivitas akhirat kita. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang baik, tidak hanya baik tapi juga sesuai dengan tuntunan wahyu yang telah disampaikan kepada beliau. Dan tidaklah beliau dipanggil kembali oleh Allah kecuali semua tuntunan wahyu tersebut telah tersampaikan dengan sempurna. Maka ikuti apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini sedikit akan kita bahas tentang hidup mulia dengan Al-Qur'an. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ditinggal hampir 2 bulan oleh bulan suci Ramadan, yang mana kita semua paham di bulan suci Ramadan tersebut tingkat keimanan kita semua meningkat dengan drastis. Al-Quran yang biasanya jarang kita sentuh, kita menyentuhnya, kita membukanya, dan kita mempelajarinya. Kita membacanya dalam 24 jam waktu kita sempatkan membacanya walaupun hanya beberapa ayat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami, orang atau seorang mukmin itu akan semakin mulia dengan Al-Quran, baik ketika ia membacanya, baik ketika ia menghafalnya, baik ketika ia memahaminya, ataupun ketika dia mengamalkannya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita paham ketika seseorang mempelajari Al-Quran, kemudian memahaminya, dan dia mengamalkannya dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Silakan dicoba, siapapun diri kita, jabatannya apapun kita, dalam kondisi apapun, hatta seseorang yang diberikan kekurangan, mungkin dia tidak memiliki pandangan yang jelas alias matanya mungkin buta. Kalau dia menghafal Al-Quran, mempelajarinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ramadan kemarin saya bertemu dengan salah satu imam luar biasa, umurnya masih 19 tahun. Dia menghafal Al-Quran, kemudian dia mengimami sholat taraweh. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Sedangkan kita yang diberikan kelebihan, apa yang sudah kita lakukan dengan Al-Quran? Sudahkah kita mempelajarinya? Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita mengamalkannya? Dan berada di mana posisi kita di saat Allah memberikan semua kelebihan-kelebihan itu kepada diri kita? Maka perlu kita pahami, di sininya Allah menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran, siapa yang memahaminya, maka Allah muliakan dia dengan Al-Quran ini. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab memerintahkan salah satu sahabat yaitu Nafi bin Abdul Haris untuk mengurus kota Mekah. Ketika dia memerintahkan untuk mengurus kota Mekah, kemudian dia meninggalkan kota tersebut. Tapi ketika itu dia malah justru bertemu Nafi di sebuah kota yang bernama Usfan. Kemudian dia bertanya, "Wahai Nafi, kalau engkau berada di sini, siapakah yang mengurus kota Mekah atau kota Al-Wadi nama lainnya?" Kemudian dijawab oleh Nafi, yang mengurus kota Mekah atau kota Wadi, wahai Amirul Mukminin, adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abza tersebut wahai Nafi? Maka dijawab oleh Nafi, dia adalah salah satu dari budak kami. Kemudian dijawab Umar dengan rasa heran, bagaimana mungkin wahai Nafi, kau memerintahkan seorang budak atau mantan budak untuk mengurus sebuah kota sebesar kota Mekah? Maka dijawab oleh Nafi, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa Ibnu Abza adalah seseorang yang menghafal Al-Quran, seseorang yang menghatamkan Al-Quran, seseorang yang paham akan Al-Quran, kemudian dia pun memahami ilmu waris atau ilmu faraid. Maka ketika itu Umar mengatakan, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, bahwa Allah itu mengangkat derajat seseorang dengan Alkitab ini, dengan kitab ini Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan Al-Quran. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bisa pahami Al-Quran yang sekarang di rumah kita, di rumah-rumah kita, di rak-rak kita yang ada di rumah, di samping televisi, di samping tempat tidur kita, itu bukanlah kitab yang biasa, tapi kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita mengkajinya, yang mana kita mempelajarinya, Allah akan memuliakan kita. Kemuliaan yang luar biasa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada seorang anak muda yang usianya masih sangat muda, dia memiliki pandangan yang terbatas, bahkan dikatakan matanya buta 100%. Dia menghafal Al-Quran hanya dari mendengarkan murotal yang disetelkan, dan alhamdulillah di usianya yang baru 19 tahun masuk 20, dia sudah menghatamkan 30 juz. Maka lihat bagaimana Allah memuliakannya. Dia berasal dari Bondowoso. Dia tiap Ramadan selalu diundang ke Surabaya
memimpin sholat taraweh di beberapa masjid yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu, di sini kita perlu pahami bagaimana ketika Allah ingin memuliakan seorang hamba, cukup Allah perintahkan mereka untuk mempelajari kitabnya, memahami kitabnya, dan mengamalkan tentunya. Maka di situ Allah akan angkat derajat orang tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami orang-orang barat yang memiliki gelar yang sangat luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Tak kalah mereka memahami Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, banyak dari mereka yang takluk dengan isi Al-Quran, kemudian mereka menyatakan berislam atau masuk ke dalam Islam karena mereka mempelajari Islam. Bagaimana dengan kita yang hari ini sudah menjadi orang Islam? Apa yang sudah kita lakukan dengan Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Sudahkah kita memahaminya dan sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Al-Quran hanya sebagai hiasan di rumah kita supaya kita bisa dikatakan sebagai seorang yang sudah beragama Islam, supaya kita dikatakan sebagai orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Maka memiliki Al-Quran di rumah menjadi syarat mutlak. Maka kalau hanya itu menjadi tujuannya, maka sia-sialah kita sebagai orang Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dipertegas lagi dua hal yang Nabi tinggalkan kepada kita, yaitu kitab Al-Qur'an. Kalau kita berpegang kepadanya dalam berhukum dalam kehidupan kita, kita berakhlak dengannya sebagaimana Nabi berakhlak dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita. Kemudian kita mempelajari hadis dan kita mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, maka kita pun tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwa ketika seseorang ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah gampang, karena Allah tidak melihat jabatan kita apa, Allah tidak melihat apa kedudukan kita hari ini. Maka sangat naif sekali kalau hari ini ada orang yang duduk di sebuah perusahaan dengan jabatan direktur atau owner sebuah perusahaan, dengan sombongnya mengatakan diri saya sudah di atas orang-orang yang lain. Padahal orang tersebut di mata Allah bukan apa-apa. Kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang kita sombongkan kepada Allah? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata Allah, siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, merekalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita pegang betul-betul apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah jabatan, bukan harta yang banyak. Demi Allah, harta yang banyak itu akan menyusahkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bukankah kita semua paham bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, orang yang dijamin masuk surga, justru dipersulit hisabnya karena harta yang luar biasa banyaknya. Berapa harta yang hari ini kita miliki sehingga kita begitu sombong di hadapan manusia? Sehingga kita begitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita paling hebat, paling mulia. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha sebentar lagi. Jangan sampai kita hanya bangga dengan nominal tabungan angka kita yang nilainya mencapai miliaran, tapi ketika kita dipanggil untuk beribadah kepada Allah dengan harta kita, kita sangat pelit, kita sangat bakhil. Hati-hati, harta yang kita miliki akan mempersulit kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di mimbar yang mulia ini saya ajak pribadi saya dan para jamaah sekalian, pelajari isi kitab Al-Qur'an. Kajilah, pahamilah dan amalkan. Mudah-mudahan dengan itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami tegaskan lagi. Ada satu sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis ini mengatakan yang membacanya. Bayangkan, yang membacanya saja akan mendapatkan syafaat, apalagi memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka pelajari kitab Al-Quran, ikuti sunnah-sunnah Nabi, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya, dan Allah yang akan menjamin kalau kita berpegang teguh kepadanya, maka kita akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di dunia yang sementara ini? Apa yang bisa kita banggakan dengan dunia yang sesaat ini? Bukankah orang-orang terdahulu yang lebih hebat, lebih kaya, lebih masyhur daripada kita? Mereka bahkan tercatat di dalam Al-Quran nama-nama mereka, kisah-kisah mereka sebagai pembelajaran buat kita. Usia kita tidak sampai 100 tahun, usia mereka sampai ribuan tahun, sampai ratusan tahun. Mereka menikmati hidup, mereka menikmati kekayaan, mereka menikmati semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka Allah catat mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Maka ikuti yang beriman, ikutilah apa yang menjadi petunjuk terbaik dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran. Sudah menggambarkan semuanya, tinggal kita mau membacanya dan mengkajinya kemudian mengamalkannya, atau kita mengabaikannya. Dan dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwa Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah sebagai pemberi syafaat kepada siapa yang membacanya, siapa yang mengamalkannya, dan tentunya siapa orang-orang yang ketika diberi kesempatan di dunia, mereka berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, Allah mudahkan urusan keluarga kita, Allah mudahkan urusan bangsa kita, dan mudah-mudahan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami wa min sayil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan wa da'watan mustajabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa